Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Dikarenakan saya menggunakan media kertas, jadi saya akan menjelaskan untuk yang sin X dan cos X saja ya. Mohon maaf, lain waktu saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra ataupun yang lainnya. Grafik fungsi trigonometri ini sebenarnya ada sin, cos, dan tan. Nah, untuk grafik sendiri itu biasanya ada grafik yang hanya Y sama dengan sin X atau Y sama dengan cos X. Terus ada juga yang Y sama dengan A kali sin X, bukan asin ya. Kalau asin kan enak manis. Jadi A dikali sin X. Terus ada juga A cos X. Ada juga yang sin BX. Ada juga yang cos BX. Ada lagi A sin BX ditambah C. Ada juga A cos BX ditambah C. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan video yang materi ini. Bagaimana cara menggambar Y sama dengan sin X, menggambar Y sama dengan cos X, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggambar sin, cos, dan untuk yang sin, cos ini, sebaiknya kalian memahami dulu sudut berelasi. Ataupun sudut, apalagi sudut istimewa harus mengetahui dulu ya. Nah, kalau kalian membuat grafik fungsi geometri, sediakan kertas milimeter blok. Jadi kertas milimeter blok untuk menggambar kayak gini. Nah, jadi ini cara menggambar. Saya akan menjelaskan yang sin terlebih dahulu ya. Ini ada yang sin. Jadi pertama kalian itu kan mau membuat Y sin X. Saya mau membedakan sin X, A sin X, ini bedanya apa sih gitu ya. Menggambarnya caranya bagaimana, saya akan menjelaskan di video kali ini. Nah, pertama kita belajar untuk yang Y sama dengan sin X dulu. Semoga konsep yang saya berikan ini bisa memudahkan kalian. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, bisa bertanya di kolom komentar atau chat saya ya. Ini X sama dengan, nah untuk X kita menggunakan sudut yang istimewa, jadi 0, 30, 45, 60, 90. Nah ini ditambah 30 dan seterusnya ya. Menggunakan sudut yang istimewa saja. Setelah itu kita isi Y sama dengan sin X. Jadi intinya saya akan membedakan apa bedanya sin X dan 2 sin X. Nah untuk yang sin X, X-nya kan 0 ini ya. Jadi sin 0 itu 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah ke 2. Sin 60 setengah ke 3. Sin 90 itu 1. Sin 120 setengah ke 3 dan seterusnya. Ini ya. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 itu sinnya negatif, dan kuadran 4 sin juga negatif. Ini mencari ini menggunakan sudut berelasi ini ya. Nah selanjutnya untuk yang Y sama dengan 2 sin X. Kan 2 sin X berarti yang atas ini, hasil yang atas ini dikali 2. Jadi hasilnya sin X itu dikali 2. Kalau misal ada soal 3 sin X berarti dikali 3. 4 sin X dikali 4. Mengikuti soal ya. Nah ini dikali 2. 0 kali 2. 0 setengah kali 2. 1 dan seterusnya. Sampai di sini. Minus setengah kali 2. Minus 1. Saya kira mengalihkannya tidak akan kesulitan. Nah untuk menggambar grafik, coba kalian menggambar menggunakan jangka, jadi dengan jari-jari yang 2 cm dan 4 cm. 2 cm yang hijau ini ya. Nah yang
yang hijau itu untuk yang Y sama dengan sin X, yang orange ini untuk yang Y sama dengan 2 sin X. Nah setelah itu membuat busur 45 derajat, 30 derajat, 45 dan 60. Jadi menggunakan busur ini 30, 45 dan 60. Selanjutnya tarik garis lurus di sini min. Yang hijau ini ya. Nah, sin 30 kan minus setengah, terus 45 minus setengah akar 2 ini. Nah, jadi untuk yang 30 itu minus setengah, untuk yang 45 itu minus setengah akar 2 ini. Untuk yang 60 ini ada seharusnya ada titik-titik di situ sampai setengah akar 3. Nah, untuk yang bawah itu sama. Jadi 30, 45 dan 60 ditarik garis lurus ini ya. Ini minus setengah, terus ini minus setengah akar 2 dan seterusnya minus setengah akar 3. Kenapa menggunakan milimeter blok? Dikarenakan biar detailnya itu bagus. Jadi kalau misalnya menggunakan buku kotak-kotak yang besar itu detailnya kurang. Nah setelah itu kita tinggal mencocokkan seperti yang tadi. Ini kan sin 0 itu 0, sin 30, 30, sin 45 dan seterusnya. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 hasilnya tadi kan minus setengah dari soal itu. Dari yang di tabel. Jadi kalau 30 itu minus setengah, kalau 30 itu setengah, mohon maaf, setengah, terus 60 itu setengah 2 dan seterusnya sampai membentuk satu gunung dan satu lembah ini. Nah kemudian yang orange yang cos ini, yang 2 sin X ini, jadi 0, 1 setengah, akar 3, akar 2, akar 3, 2 dan seterusnya ini ya, disubstitusi juga. Jadi 0, terus kalau 30 kan 1, 60 itu berapa, dan seterusnya sampai membentuk satu gunung dan satu lembah. Seperti ini gambarnya. Nah jadi intinya Y sin X dan Y sama dengan 2 sin X, perbedaannya hanya di sini. Kalau yang sin X tingginya hanya 1, tapi kalau 2 sin X tingginya gunung ini 2, tingginya bukit ini 2, dan lembahnya itu min 2. Jadi nilai maksimumnya untuk yang Y sin X itu 1, maksimumnya yang 2 sin X sama dengan 2. Untuk yang minimumnya juga sama. Jadi ini min 1, yang ini min 2. Ini nilai minimum. Ini cara menggambarnya kayak gini ya. Selanjutnya saya tidak akan menggunakan ini lagi. Jadi saya gambar sendiri. Nah, misal ada soal gini. Y sama dengan 3 sin X. Nah, kalau sin itu pasti dimulai dari angka 0 per 0. 0,0. Jadi, kita buat satu bukit dan satu lembah. Karena di sini 3, maka bukitnya ini tingginya 3 dan lembahnya ini min 3. Jadi, kalau ditanyakan 3 sin X, berapakah nilai maksimumnya? Jadi nilai maksimumnya itu 3, nilai minimumnya itu min 3. Kalau ditanya berapakah periodenya, nah periodenya itu kan dari 0, 180 dan 360 ini. Nah periodenya satu bukit satu lembah ini 360 derajat, jadi periode itu 360 derajat. Kemudian amplitudo itu setengahnya dari panjangnya ini. Nah setengahnya dari ini ke sini kan sama dengan 0 ke 3 ya. Jadi amplitudonya itu 3. Selesai. Biasanya untuk yang grafik ditanyakan ini saja. Kemudian kalau misal ditanya yang ini ya, sin BX, selanjutnya misal saya ada Y sama dengan sin BX, Y sama dengan sin 2X, misal contohnya kayak gini misal. Nah kalau yang tadi, kalau 3 sin X berarti tingginya kan 3, ini kan tidak ada 3 atau berapanya ya, hanya sin saja, jadi tingginya itu 1. Kalau 2X, ini eksperimennya bisa kalian coba menggunakan milimeter blok, ini hanya konsepnya saja. Jadi kesimpulannya kalau misalnya sin 2x berarti sin dimulai dari angka 0. Nah karena ini 2x berarti periodenya itu
periodenya itu 2 kali. Jadi periode ada 2 bukit, ada 2 lembah, bukan bukit-bukit baru lembah-lembah ya. Jadi bukit, lembah, dan nah, jadi bukit, lembah. Nah, ini dinamakan 2 periode. Jadi 1, 2. Kenapa 2 periode? Dikarenakan di soal sin 2x. Kalau sin 3x berarti ini ada 3 periode. Ada 3 gelombang. Ya. Jadi ini maksimumnya itu 1, minimumnya itu -1, karena di sini tidak ada angkanya. Jadi ini 1 dan -1. Kalau misalnya 2 sin berarti bukitnya itu 2, ini lembahnya itu -2. Nah, kan sampai 360 derajat ini ya. Jadi di tengah-tengahnya itu 180 derajat. Kalau ditanya berapakah nilai maksimumnya? Jadi maksimumnya itu 1. Karena di sini 1. Terus minimumnya itu -1. Kalau ditanya periodenya, jadi periodenya itu sampai 180 derajat ini. Dikarenakan satu bukit satu lembah itu sampai 180. Terus kalau ditanya amplitudo, jadi amplitudonya 1. Separuhnya ini tuh 1. Sampai di sini semoga kalian paham. Nah, kalau misalnya nanti ada soal Y sama dengan sin 100x, jadi ada 100 kayak gini sampai 360 gitu ya. Y sama dengan sin 3x. Nah, jadi kalau sin 3x itu berarti kan ada 3 bukit 3 lembah. Misal ini 2 sin 3x, misal kayak gitu. Jadi ada 3 bukit, ada 3 lembah, karena kan gelombangnya itu ada 3. Ada 3 kayak gini nanti. 1, 2, 3. Nah, gini ya. Jadi tingginya bukit ini itu 2. Kenapa 2? Dikarenakan ini. Nah, yang di bawah ini berarti -2. Setelah itu ini kan sampai 360 derajat. Nah, biar periodenya itu berapa? Misal ditanya periode. Kalau misal tanpa menggambar, periode itu berarti 360 dibagi 3. Kenapa 3? 3-nya dapat dari sini. Jadi kalau tadi periodenya kan ini 180, dapat dari mana 180? 360 dibagi 2, jadi 180. Kalau 3x berarti 360 dibagi 3, jadi sama dengan 120. Misal nanti sin 5x berarti 360 dibagi 5 gitu ya, sesuai sama soal. Jadi ini kan 120 periodenya. Kalau ditanya nilai maksimumnya, berarti maksimumnya itu 2. Nilai minimumnya itu -2. Dan amplitudonya itu berarti 2. Ini ya. Nah, berarti kan 120 periode, satu bukit satu lembah itu sampai 120. Ditambah 120 lagi, jadi ini 240. Gitu. Nah, kalau misal sin 50x berarti nanti semakin banyak gelombang. Nah, ini digunakan kedokteran untuk menghitung detak jantung. Jadi kalau kalian misal melihat titut gitu kayak di TV, detak jantung itu menggunakan sin ataupun cos. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Selanjutnya kalau misal ada soal Y sama dengan sin X ditambah C. Jadi Y sama dengan misal contohnya itu Y sama dengan sin X ditambah 30. Nah, kalau misal Y sama X sama dengan X plus 30, berarti grafiknya ini geser ke sebelah kiri. Yang kalau misal min berarti geser ke kanan. Nah, kalau misal ada grafik kayak gini, kalau Y sama dengan sin X kan gini ya, ini 180, ini 360 derajat, maksimumnya ini 1, ini minimumnya -1. Nah, ini tuh kalau misal grafik Y sama dengan sin X. Nah, kalau misal X sama dengan plus 30, berarti ini geser ke sebelah kiri sebanyak 30 derajat.
sebentar. Kalau X plus 30 berarti ini bergeser 30 ke sebelah kiri nih ya, ke kiri. Jadi 100 geser ke sebelah kiri 130 berarti kan 150 ya. Kok belum? Jadi 150 derajat. Terus biasanya 360 itu geser jadi 330 derajat. Yang biasanya di 0 itu geser menjadi min 30 derajat. Nah, yang ini kan tadi 90 ya. 90 berarti puncaknya nanti geser jadi 60 derajat. Dari 90 geser 30 derajat. 30 dapat dari mana sih? Dapat dari soal ini ya. Kalau misalnya 45 berarti geser 45. Jadi nanti ini bukitnya akan ada di sini dan lembahnya tadi kan di 270 ini. Tadi kan lembahnya 270, nanti akan bergeser ke sebelah sini 30, jadi kan 240. Nah, nanti yang biasanya di sini puncaknya itu akan ada di sini. Lembah ini lembah, yang ini puncak. Jadi gini. Kelihatan ini ya. Nah, ini. Jadi nanti grafiknya ini yang saya kasih pulpen ini ya. Nah, jadi geser yang biasanya bukitnya itu di 90 derajat pindah ke 60 derajat. Yang biasanya ini titik potong X-nya ada di 180 pindah ke 50 dikarenakan bergeser 30 derajat. Yang biasa 360 itu pindah jadi 330. Kayak gini ya. Kalau misal sih masa kayak gitu sih tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya kalian boleh eksperimen sendiri menggunakan milimeter blok yang saya ajarkan tadi di video paling awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang Y sama dengan sin X min 30. Jadi kalau min 30 kan bergeser ke sebelah kanan. Nah, jadi ini sekarang kita akan bergeser ke kanan. Yang biasanya tadi di 180 akan bergeser ke kanan jadi 210. Jadi nanti titik potongnya di sini. Yang biasanya dimulai dari 0 derajat akan pindah 30 derajat. Jadi di sini. Nolnya di sini. Yang biasanya di 90 puncaknya akan pindah jadi 120 dikarenakan 90 ditambah 30 itu 120. Jadi puncaknya nanti di sini. Terus yang biasanya di 270 akan pindah menjadi 300 derajat. Sini ya. Nanti kalian pakai penggaris saja ya. Ini saya kesusu. Jadi nanti akan menyentuh ini. Nah, yang 360 berarti gesernya itu ke 390 ke kanan. Jadi yang warna merah ini ya. Nah, ini biasanya kalau grafik itu dari sumbu Y. Jadi ini tinggal dilanjutkan. Gambarnya jelek sekali. Iyalah jelek dikarenakan tidak menggunakan milimeter blok. Nanti kalian mencobanya menggunakan milimeter blok ya. Nah, yang penting kalian sudah paham kalau misalnya Y sin X itu kayak gini. Kalau misalnya Y sama dengan sin X min 30 berarti grafiknya itu geser ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan. Kalau yang tadi itu bergeser ke sebelah kiri, yang ini bergeser ke sebelah kanan. Semoga kalian paham. Selanjutnya untuk yang grafik cos ini sama saja dengan yang sin ya.
Jadi cuman bedanya ini kalau misal cos X, kalau cos 2X sama cos X min 30. Nah, untuk pengerjaannya ini, tabel-tabelnya ini sama dengan yang saya jelaskan di awal. Jadi, kalau misal cos X, X-nya itu 30, X-nya itu 0, jadi cos 0 itu 1. Cos 30 itu setengah ke 3. Cos 45 setengah ke 2, dan seterusnya. Ini. Ya. Nah, untuk yang cos 2X itu sama. Buka tadi kan 2 sin X, berarti ini dikali 2 kalau yang video yang tadi. Nah, kalau ini kan ini cos 2X. Jadi kalau misal cos 2X, 2 dikali 0 kan 0. Jadi cos 0 itu 1. Yang 30 dikali 2. Berarti kan 60. Cos 60 itu setengah. Selanjutnya 45 dikali 2, 90. Cos 90 itu 0. Seterusnya kayak gitu ya. Nah, untuk yang cos X min 30 yang saya share tadi, sebelum menit-menit sebelumnya kan sudah menjelaskan kalau X min 30 itu bergeser ke sebelah kanan 30 derajat. Ini penjelasannya. Cara menggambarnya sama. Nah, hanya yang cos itu dimulai dari angka 1. Kenapa? Dikarenakan cos 0 itu 1. Jadi X cos 0 itu bernilai 1. Ini. Jadi 1, 2. Ini ya. Ini cara menggambarnya seperti ini. Saya buat sendiri dulu. Jadi kalau Y sama dengan sin X, kalau Y sama dengan sin X kan dimulai dari angka 0. Jadi satu bukit satu lembah ini sampai 360. Kalau Y sama dengan cos X, berarti itu dari angka 1. Jadi gini. 1 bukit 1 lembah. Ini 1 bukit, yang ini 1 lembah. Jadi sampai 360. Nah, dibedakan kalau sin itu dari 0, yang cos dari angka 1. Ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalnya saya punya kalau misalnya saya tuh ada soal Y sama dengan 2 cos X. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 2 cos X sama dengan yang tadi. Jadi dimulai dari angka 2. Gini ya, sama ya. Keliru deh. Jadi kalau 2, ininya itu 2, nanti lembahnya ini juga 2. Jelek ya. Saya buat lagi ya. Nah, jadi kalau tadi kan dari 1. Kalau ini tuh 2 dan minimumnya itu 2. Minimum maksimum ataupun periode sama amplitudo sama dengan yang sebelumnya. Jadi maksimumnya itu 2, minimumnya min 2, terus amplitudo itu 2, dan periodenya itu 360 derajat. Kecuali kalau misal ada soal Y sama dengan cos 2X, berarti kalau Y sama dengan cos 2X. Kalau kayak gini berarti langsung ya. Misal ditanya berapakah nilai maksimumnya? Maksimumnya ya 1. Minimumnya itu min 1. Kalau ditanya periode berarti 360 dibagi 2. Jadi 180 derajat. Kalau amplitudonya itu 1. Nih, ini ya. Saya akan buat contoh soal sedikit. Misal kayak gini, Y sama dengan 2 sin X plus 1. Tentukan maksimumnya. Jadi kalau ditanya maksimumnya itu 2 dikali maksimumnya sin kan 1 tambah 1, jadi sama dengan 3. Ini selesai. Kalau ditanya minimum, jadi 2, minimumnya sin kan min 1 ditambah 1, min 2 ditambah 1, jadi min 1. Kalau ditanya periode itu dilihat ini